Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murai Batu Mania, sahabatku semua di seluruh Nusantara Indonesia tercinta. Kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira. Tentunya tidak kurang suatu apapun. Sudah siap rokok dan kopi kalian, teman-temanku? Mau ngeteh silakan, minum air putih juga silakan, terserah kalian. Yang penting tidak memabukkan kalian semuanya. Oke? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu pembahasan yang banyak sekali ditanyakan di kolom komentar. Setiap video kita, konten kita pasti ada komentar nanyain itu, nanyain ini, nanyain itu lagi, nanyain itu lagi. Apa itu, teman-temanku? Dubur putih. Murai batu dubur putih ini gimana cara merawatnya, Mas Eko? Pusing, mumet. Gimana kok nggak gacor-gacor, nggak narung-narung, Mas Eko? Murai batu dubur putihku gimana? Tolong bantu rawatannya gimana? Gimana solusinya? Gimana pemahamannya? Sebenarnya mau dubur putih, dubur coklat, dubur hitam, dubur pink, dubur merah, kalaupun ada ya teman-temanku ya, sama teman-temanku, sama saja, nggak ada bedanya. Murai batu itu karakternya adalah burung fighter, burung petarung, ya kan? Nah, setiap murai batu itu memiliki karakter individu masing-masing. Secara umum, karakter murai batu itu adalah burung fighter, karakter utama. Nah, jadi utama itu nomor satu tuh, dia memiliki karakter fighter yang memiliki jiwa petarung, jiwa teritorial, menjaga wilayahnya. Setelah itu ada karakter individu. Setiap burung, setiap individu burung satu persatu punya perilaku, ya kan? Ciri khas. Karakter itu kan ciri khas tersendiri, berbeda-beda. Ada yang memiliki fighter yang tinggi, kemudian kepribadian dia suka nunjukin fighternya di rumah, di lapangan, dia mau nunjukin. Tapi ada juga karakter individu yang diem aja dianya, diem, seperti burung yang blow on. Tapi ketika dia tertantang dalam kondisi murai batu yang rame, karakter fighternya keluar. Nah itu loh teman-temanku, ada kan yang seperti itu? Ada juga karakter individunya, dia sukanya tuh ngukluk-ngukluk saja. Tapi ketika ketemu musuh, menggila materinya, keluar semua, muntah-muntah beling dia. Nah itu loh teman-temanku, ya kan? Nah, murai batu dubur putih ini punya kelebihan tersendiri memang. Itu banyak sekali teman-teman yang senior itu mengakui kalau dubur putih itu punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya itu sangat-sangat menonjol teman-temanku. Nah ini loh teman-temanku, yang membuat sulit perawatan murai batu itu karena kalian itu sudah terlalu, apa coba? Sudah terlalu berfokus pada duburnya. Akhirnya kalian merasa di dalam pikiran kita, dubur putih ini sulit ini. Wah, dubur putih ini susah nih. Akhirnya kalian akan merasa seperti itu. Kalau di pikiran kita sudah susah, sudah sulit, sudah mumet, ya kita hilang kreativitas, kecerdasan kita akan hilang teman-temanku. Iya kan? Kenapa seperti itu? Karena teman-teman itu terlalu berfokus pada dubur putihnya. Nah itu loh yang jadi masalah. Sebenarnya sama saja. Mau dubur coklat juga, ya kan? Mau duburnya kuning, sama saja teman-temanku. Ada yang fighternya dia mau ngeluarin pada saat di rumah, pada saat usia muda. Ada yang tidak, mau usia, mau nunggu mapan baru keluar fighternya. Nah itu loh teman-temanku. Itulah mengapa ada teman-teman yang dapat murai batu dubur putih. Kebeneran, burung itu fighternya gampang keluar, ya kan? Dirawat sederhana, biasa-biasa saja, fighternya gampang keluar, gampang bongkar materi, gampang narung. Terus dia cerita ke teman-teman yang lain, dubur putih itu gampang, ya kan? Itu rawatannya nggak ribet. Ya burung dia, kan gitu. Karena dia dapet murai batu yang gampang, murai batu dubur putih yang gampang keluar fighternya. Makanya dia mengeluarkan statement, burung dubur putih gampang, rawatannya sederhana, rawatannya mudah. Nah dia tuh dapatnya yang itu. Nah teman yang lain dapat murai batu dubur putih yang memang fighternya akan keluar ketika usia, ketika usianya mapan.
Jadi di rumah tuh bengong, diem, santai, nggak mau narung, plongak-plongo. Nah itu loh teman-temanku. Nah teman yang satu ini mengatakan apa? Dubur putih itu susah dapat birahinya. Lah, padahal sama saja. Kan gitu, yang nggak dubur putih pun ada yang gampang keluar fighternya kan. Pastol, trotol, udah traktok, traktok, traktok. Ada juga yang bengong, plonga, plongo, plonga, plongo. Sama kan artinya kan. Nah itu loh teman-temanku, karakter individunya itu berbeda. Ada yang cepat dapat fighternya, ada yang lambat datang fighternya. Ada yang usia muda sudah dia dapat fighternya, memang syarat dominan dia tuh fighternya tuh keluar, gampang keluar. Ada yang nunggu mapan, ya kan? Nah, seperti murai batu kita yang F4 itu, yang dititipin kemarin itu dubur putih, gampang burungnya, ya kan? Mudah kan burungnya tuh, gampang narung, kasih jangkrik 2, kemudian kasih kerutu, narungnya gampang burung itu. Nah itu loh teman-temanku. Tapi nggak semua seperti itu. Karakter individu berbeda-beda. Karakter itu apa sih? Karakter tuh bukan banyak makan, makanya kuat ini karakternya. Itu bukan karakter teman-temanku. Wah ini nggak bisa jemur nih. Bukan karakter itu teman-temanku. Karakter itu adalah kepribadian. Cara dia merespon lingkungan, kondisi, situasi. Nah itu namanya karakter. Ya kan? Bener nggak tuh? Nah, jadi kita harus paham dulu bahasa karakter ini apa. Wah ini mandinya ini lama, ini karakternya. Bukan. Bukan seperti itu namanya kondisi dia. Kalau karakter itu nggak bisa berubah teman-temanku. Kalau dia memang bawaannya pendiam, dia akan nampil bagus. Nah dia akan seperti itu. Kalau dia berubah jadi gacor, dia nggak nampil bagus. Begitupun sebaliknya, karakter dia ini memang suka koar-koar. Dikasih makan dikit koar-koar, kasih makan banyak koar-koar. Begitu dibawa ke lapangan, mainnya bagus. Memang dia seperti itu. Kalau dia jadi pendiam, ini berubah. Berarti burung ini, berarti kondisinya lagi nggak enak untuk narung. Kan gitu teman-temanku. Jangan terlalu fanatik dengan duburnya. Tapi kita harus memahami kesehatannya. Ya kan? Mau sehebat-hebatnya burung, mau dubur putih, dubur hitam, dubur coklat, dubur merah, kalau dia nggak sehat, sistem pencernaannya tidak bisa merubah apa yang dia makan menjadi energi, tetap aja burung itu akan lemah, akan lemes. Kan gitu, ya kan? Nah, kali ini saya bermain ke tempat sahabat kita. Kebenaran ini dubur putih. Dubur putih teman-temanku. Dia ngeluh apa coba? Burung ini nggak gacor, nggak mau narung, apalagi bongkar materi. Nggak mau teman-temanku burung ini. Kerjanya itu ngeriwi, cuman sesekali saja. Plonga, plongo, kebanyakan diem. Nggak ada fighternya kayaknya tuh burung ini teman-temanku. Setiap orang yang melihat burung ini pasti akan mengatakan burung ini nggak ada fighter. Burung ini fighter rendah lah, fighter tinggi lah. Tapi kalau saya tidak teman-temanku, kita harus analisa dulu rawatannya tepat atau tidak untuk burung ini, ya kan? Kalau rawatan tidak tepat, burung nggak enak badannya, fighternya nggak keluar, kan gitu. Kapan dapat gacornya? Burung ini kita cas pakai murai batu betina pun nggak respon teman-temanku. Sampai murai batu betinanya pun juga nggak respon. Dua-duanya teman-temanku. Kenapa seperti ini? Coba lihat nih. Ini murai batu betina, sebelahnya dia. Ini kita deketin teman-teman. Apa yang terjadi dengan murai batu ini? Babak belur teman-temanku, ya kan? Ini kalau di kita ini nggak lama ini burung ini teman-temanku. Ini kalau di kita nggak lama nih asli ini. Ya nanti kalau harganya cocok kita gaskan ya teman-temanku ya. Nah, coba kita koreksi rawatannya bener apa bener, ya kan? Ini kita turunin ya. Kita lihat kotorannya seperti apa ya teman-temanku ya. Ini kalian harus pinter teman-temanku. Nah ini kita turunin nih teman-temanku. Coba kalian lihat. Nah, burung pelongak-pelongok seperti ini teman-temanku. Nah ini kenapa kok burung ini seperti ini? Ya kan? Lihat saja kotorannya. Asam urat semua, putih semua. Berarti burung ini jor-joran jangkriknya. Nah itu loh. Jor aja terus sebanyak-banyaknya.
Bila perlu kasih jangkriknya sekarung sekalian, biar dia makin mumet, makin babak belur teman-temanku. Iya kan? Ini jor jangkrik ini. Ini jor-joran burung ini. Nggak seperti ini caranya. Kalau seperti ini, ya pasti teman-teman akan mengatakan dubur putih sulit. Susah. Kenapa? Dari segi kesehatannya saja, burung ini nggak dapet. Lah itu, ini badan nggak enak, badan mesti nyut-nyutan ini. Makanya dia tuh layu burungnya. Padahal makan puding banyak. Ya kan? Burung layu. Coba loh, kayak daun kangkung yang habis kena jemur. Burung dijor-jor ekstra puding, babak belur, diterusin. Sampai kapan? Bener nggak? Sampai kapan? Nggak kelar-kelar burung ini. Nah itu loh teman-teman. Jadi faktor kesehatan itu utama. Nah dia ngomong, rawatannya gimana bang? Rawatannya rawatan sehat. Rawatan sehat gimana? Jangkrik 5. Terus juga purnya pur apa dia pakai? Nah, jangkrik 5. Mandi pagi. Burung jemur pagi. Itu katanya rawatan sehat. Rawatan sehat gimana? Sehat itu ada indikatornya, ya kan? Ada yang bisa kita nilai. Rawatan kita itu membuat dia sehat atau tidak. Jadi ada yang bisa kita lihat. Jangan ngomong rawatan sehat, rawatan sehat. Rawatan sehat gimana? Burung ini nggak sehat. Kok kita bisa ngomong ini rawatan sehat, jangkrik 5, jemur pagi? Kan gitu. Kotorannya begini, masih dia bilang sehat. Babak belur. Kesehatan itu kan ada indikatornya. Sudah sering saya katakan, bisa kalian cek. Kesehatannya tuh bisa kalian cek teman-temanku. Kita lihat dari segi kotorannya saja sudah ketahuan. Burung ini nggak sehat. Nah itu loh, nggak sehat sistem pencernaan dia. Makanya dia itu lemes terus bawaannya. Kalau udah lemes terus, kapan narungnya? Kan gitu. Jadi jangan ngomong cerita rawatan sehat nih. Rawatan sehat nih. Burungmu tuh mencret kamu rawat seperti itu. Ya kan? Nah itu loh teman-temanku. Kecuali jangkriknya 5 pagi 5 sore, kemudian burung makan pur separuhnya, kemudian hasilnya kotoran bagus berbentuk pasta. Nah itu burung berarti kan sehat sistem pencernaannya. Kan gitu, ya kan? Kok burung ini nggak gacor, nggak mau narung, nggak mau bongkar materi, nggak respon lihat murai batu betina? Artinya apa? Kesehatan satunya lagi yang bermasalah. Apa itu? Ialah kesehatan mentalnya. Nah itu butuh diterapi, ya kan? Bener nggak tuh? Gitu loh teman-temanku, cerdas namanya. Nanti murai batu ini tak nego-nego dulu ya harganya ya. Kalau cocok nanti kita angkut teman-temanku, kita rubah jadi murai batu yang bisa gacor, bisa narung. Ini kalau cocok dua-duanya, betinanya juga kita bikin gacor teman-temanku, ya kan? Tapi kalau nggak cocok, apalah daya teman-temanku, bener nggak? Ya kan? Namanya kita cari murai batu terpostingan biar bisa untuk jadi bahan edukasi. Nggak apa-apa murai batu betinanya juga, kalau cocok harganya kita angkut juga teman-temanku. Lumayan buat suara-suara pancingan untuk di YouTube ya. Kita uploadin ya teman-temanku ya. Kita bikin gacor dulu, videoin, nanti upload di YouTube. Biar siapa tahu teman-teman yang mau ngecas-ngecas burung murai batunya bisa pakai videonya, video kita ya teman-temanku ya. Kalau harganya cocok kita gas teman-temanku. Jadi pada intinya kalian jangan berfokus pada dubur putihnya teman-temanku. Berfokuslah pada kesehatan burung itu sendiri. Kalau burung itu sehat, nanti kita akan lebih mudah untuk mengembangkannya. Cari gacornya, cari narungnya, itu lebih mudah teman-temanku. Tapi kalau burung sudah kondisi seperti ini nggak bisa, kita harus benerin dulu. Kita harus perbaiki dulu sistem pencernaannya. Kita carikan pur yang cocok, kita nolin dulu foodingnya, kita istirahatkan dulu burungnya, ya kan? Nggak bisa kita biarkan dalam kondisi seperti ini teman-temanku. Oke ya teman-temanku ya, ini harganya kita negoin dulu teman-temanku. Kalau harganya cocok kita angkut dua-duanya biar bisa jadi konten semua teman-temanku. Nggak ada kan yang bikin konten murai batu betina biar gacor ya teman-temanku ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.